Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kita kepada makhluk yang sangat mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana oleh karena kemuliaan beliau andaikan lautan dijadikan sebagai tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena, digunakan untuk melukiskan kemuliaan beliau, maka tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kemuliaan beliau, karena begitu mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sendal beliau pun lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya, karena sendal beliau pun telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan, dialah Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu maha indah dan mencintai keindahan, dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara-saudara, tidak akan masuk syurga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar debu. Ada saudara-saudara, ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sendal yang bagus? Saudara-saudara, beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Saudara-saudara, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara, renungkanlah saudara-saudara sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Karena kalimat ini mengandung dua prinsip yang agung, saudara-saudara, makrifat yakni pengetahuan, dan suluk yakni perilaku. Saudara-saudara, yang pertama adalah sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu indah. Ini adalah poin yang harus kita ketahui, bahwa Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala maha indah dalam nama-nama, sifat-sifatnya dan zatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia lagi sempurna. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memiliki zat yang maha indah, maha sempurna, maha agung, yang keindahan, kesempurnaan serta keagungan itu tidak mampu dilogikakan oleh manusia. Allah Karim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Quran surah Asy-Syura ayat 11. Saudara-saudara, dan di akhir hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara-saudara, dia mencintai keindahan. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang beribadah kepadanya dengan memperbagus diri dan penampilan. Saudara-saudara, inilah syariatnya yang maha bijaksana, agamanya yang senantiasa mengurus makhluknya, dan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus. Saudara-saudara, sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai keindahan meliputi seluruh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai agar seseorang indah dalam perkataannya, dalam hatinya, indah dalam perkataannya, hatinya, dan amal perbuatannya. Saudara-saudara, memperindah hati dengan keimanan, memperbaiki hati dengan ketenangan,
dan sebaik-baik amalan yang memperindah hati seseorang adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-7. Saudara-saudara, dalam sebuah doa disebutkan, ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman dan jadikanlah kami orang-orang yang diberi petunjuk dan memberi petunjuk kepada orang lain. Saudara-saudara, hati dihiasi dan dibuat indah dengan amalan-amalan hati, saudara-saudara, seperti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepadanya, tawakal, meminta tolong hanya kepadanya, dan lain-lain, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, hati juga dibuat sakit atau rusak dengan amalan-amalan yang buruk seperti dengki, hasad, dan lain-lain, saudara-saudara. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, sifat-sifat jelek ini akan menghilangkan sifat-sifat yang indah yang ada di dalam hati kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, di antara keindahan lainnya yang Allah Subhanahu wa taala cintai adalah memperbagus ucapan dan menghiasi lisan dengan kalimat-kalimat yang baik dan pembicaraan yang terpuji. Saudara-saudara, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, membaca Al-Quran, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Saudara-saudara, berdakwah dan mengajarkan hal-hal yang baik, semua itu adalah bentuk memperindah dan menghiasi lisan. Saudara-saudara, demikian juga anggota badan dihiasi dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai, seperti beramal saleh, menjaga hal-hal yang menjadi bangunan Islam, yakni salat, puasa, haji, zakat, dan semua bentuk ketaatan yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah memperindah amalan. Saudara-saudara, saudara-saudara, yang perbuatan tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim, saudara-saudara, ketika seseorang menghiasi diri dengan adab dan akhlak yang terpuji, maka ia telah melaksanakan hal yang paling maksimal dalam memperindah dirinya. Saudara-saudara, saudara-saudara, dan syariat Islam adalah ajaran yang sangat menjunjung tinggi akhlak dan adab. Orang yang menjaga adab dan akhlak yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, maka dia telah berhias diri dengan sebaik-baik perhiasan. Saudara-saudara, termasuk juga menghiasi dan memperindah diri adalah menjauhi hal-hal yang diharamkan dan perbuatan dosa. Saudara-saudara, dosa dan maksiat akan mengurangi, bahkan menghilangkan keindahan seseorang. Saudara-saudara, sejauh mana ia melakukan pelanggaran dan dosa, sejauh itulah seseorang akan kehilangan keindahan dan perhiasan dirinya. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, di antara perbuatan memperindah diri yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu seseorang memiliki perhatian terhadap sunnah fitrah yang telah dijelaskan oleh Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghilangkan bulu atau rambut yang kurang disukai. Saudara-saudara, seperti mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, memotong ujung-ujung kumis, saudara-saudara, menggunting kuku, dan lain-lain. Saudara-saudara, yang semua itu merupakan bentuk memperindah dan menghiasi diri yang Allah Subhanahu wa taala mencintai hal tersebut. Saudara-saudara, memperhias dan memperindah diri juga bisa dalam bentuk seseorang membeli pakaian-pakaian yang bagus sebagai bentuk menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Saudara-saudara, dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara-saudara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang
melihat bekas nikmatnya pada seorang hamba. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudara, Allah karim. Saudara-saudara, dari Malik bin Auf radhiyallahu anhu, dia berkata, saudara-saudara, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatku memakai pakaian yang usang. Maka beliau bertanya, apakah engkau memiliki harta? Aku menjawab, iya ya Rasulullah, aku memiliki seluruh jenis harta, yaitu jenis harta yang dikenal saat itu. Saudara-saudara, beliau bersabda, jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan harta kepadamu, maka hendaknya terlihat tanda harta tersebut pada dirimu. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudara, Allah karim. Saudara-saudara, Allah mencintai seseorang yang berhias dengan pakaian yang indah selama dalam batas-batas yang dibolehkan dan dihalalkan syariat. Saudara-saudara, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada hambanya dua macam perhiasan, yaitu perhiasan yang tampak dengan memakai pakaian yang baik dan perhiasan di batin berupa ketakwaan. Saudara-saudara, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Saudara-saudara, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Saudara-saudara, yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mereka selalu ingat Quran surat Al-A'raf ayat 26. Saudara-saudara, barang siapa yang kehilangan perhiasan takwa, maka tidak bermanfaat baginya perhiasan yang zahir, yang tampak. Saudara-saudara, karena perhiasan yang hakiki dan keindahan yang sejati adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika fitrah seseorang telah hilang, lalu ia mentaati syaitan dan mengikuti hawa nafsunya dan cenderung menyeru kepada keburukan, maka sesuatu yang baik tidak lagi ia pandang sebagai kebaikan. Saudara-saudara, na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudara, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka apakah orang yang dijadikan syaitan menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu ia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan. Saudara-saudara, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan. Quran surah Fatir ayat 8. Saudara-saudara, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang perkataan syaitan. Saudara-saudara, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Quran surah An-Nisa ayat 119. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudara, ketika fitrah seseorang berubah saat ia telah menaati syaitan dan memperturutkan hawa nafsunya, saudara-saudara, ia akan mengira bahwasanya telah menghiasi diri dengan kebaikan, padahal apa yang ia lakukan sama sekali bukan menghiasi diri. Saudara-saudara, karena tidak mungkin dikatakan indah dan menghiasi diri padahal tidak menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, oleh karena itu segala yang dilarang dan diharamkan oleh syariat pastilah tidak ada keindahan dan kebaikan dalam hal itu. Saudara-saudara, meskipun orang-orang menyangkanya kebaikan dan keindahan. Saudara-saudara, mencukur alis, menata gigi, dan mentato yang merupakan perbuatan yang diharamkan oleh syariat bukanlah keindahan sama sekali. Saudara-saudara, perbuatan itu adalah mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, mengganti fitrah, menaati syaitan, dan mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudara, bentuk keindahan bagi laki-laki adalah janggutnya. Saudara-saudara, ia pelihara dan jaga sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan demikian. Saudara-saudara, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dalam sumpahnya beliau pernah berkata, demi zat yang menghiasi laki-laki dengan janggut. Saudara-saudara, ada juga sikap lainnya yang orang kira
itu adalah memperbagus diri, yaitu kesombongan. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Sikap ini, saudara-saudara, sama sekali tidak ada baiknya. Ini adalah puncak kejelekan. Saudara-saudara, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara-saudara, sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Saudara-saudara, menolak kebenaran yaitu dengan cara membantahnya dan meremehkan orang lain dengan mengecilkan dan melecehkan mereka. Saudara-saudara, sifat ini akan menghilangkan seluruh keindahan yang ada pada seseorang. Saudara-saudara, betapa agungnya memperbaiki diri dan betapa mulianya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperindah diri mereka. Saudara-saudara, memperindah diri ini akan mendekatkan seseorang kepada yang maha indah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala memperindah dan menghiasi diri kita dengan sesuatu yang Dia cintai dan ridhoi. Saudara-saudara, menghiasi kita dengan perkataan yang benar dan amal yang saleh. Semoga Dia juga menghiasi hati kita dengan keimanan. Saudara-saudara, anggota badan kita dengan ketaatan dan memperbaiki semua keadaan kita, serta melindungi kita dari syaitan dan hawa nafsu yang mengajak pada kejelekan. Saudara-saudara, ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang baru dalam agama, dan setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan kesesatan tempatnya neraka, di neraka. Saudara-saudara, berpegang teguhlah, na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudara, berpegang teguhlah kepada jamaah kaum muslimin, karena tangan Allah Subhanahu wa taala menaungi jamaah tersebut. Allah karim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.